dalam tafsiran, yaitu Anas bin Malik, di bagian yang ke-72 menyatakan Isa adalah ruh Allah dan kalimatullah. Kenapa hanya Isa saja yang memiliki ruh Allah dan kalimatullah, sedangkan nabi-nabi yang lain itu tidak memiliki? Coba jelaskan, Pak. Apa maksud dari Anas bin Malik menyatakan seperti ini? Bukan itu aja Pak, karena itu berbicara khusus Yesus, khusus Isa gitu. Tapi di Al-Quran banyak Pak diceritakan masalah, termasuk di surah Yasin, bahwa Allah kalau menciptakan cukup berfirman. Nah, cukup berfirman. Jadi segala ciptaannya Allah itu difirmankannya Pak, gitu. Jadi masalah ruh juga Adam dihembuskan napas langsung dari Allah itu Pak. Tidak melalui lagi perantara. Beda anak cucunya. Anak cucunya melalui perantara para malaikat begitu. Nah, itu karena kita ini proses kejadian. Jadi Allah menciptakan roh itu di alam roh sana hanya sekali. Roh ciptaannya itu yang kita bagi-bagi seluruh makhluknya. Begitu pemahaman kami Islam. Ya, itu penjelasan dari penciptaan. Saya ingin tahu esensi Isa ini kenapa kok mempunyai kalimatullah dan ruhullah, berdasarkan penjelasan dari Anas bin Malik. Ini esensi Isa, Pak. Saya nggak mempertanyakan itu jelas. penciptaan. Ya jelas. Semua itu ciptaan. Sebuah ciptaan Allah itu dari kalimatnya. Dari kehendaknya. Jadi kalau cuma kehendak belum berkalimat belum jadi. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan kun. Dari mana jadi, dasarnya Bapak menyatakan kalimatullah itu ciptaan? Itu dasarnya dari mana, Pak? Firman itu kan ciptaan, Pak. Dari apa? Firman itu sudah difirmankannya, sudah difirmankan. Bapak ini berkata-kata kan sudah berfirman, Pak. Apa yang Anda katakan itulah hasil firman Bapak. Begitu, berarti secara tegas menurut Bapak firman itu adalah ciptaan. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, coba Bapak, Pak ya. Apa Bapak katakan? Bapak itu di sana kan bisa berkata-kata. Dan itu namanya di kami itu kalamullah. Bila mana Bapak mengucapkan suatu kata-kata itu firman, Pak. Apa yang Bapak katakan wujudnya? Dengar dulu apa wujud Bapak katakan. Kalamullah dengan kalimatullah apa bedanya, Pak? Kalau gitu, Pak. Iya, Pak. Kalamullah itu sifat Allah. Sam'un, berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Al-Absar, Allah bisa berkata-kata. Al-Kalam namanya. Al-Kalam namanya. Kalau kalimatullah? Kalimatullah, kalimat yang diucapkan Allah, misalnya di Al-Quran itu kalimatullah, kata-kata Allah itu. Loh, tadi Bapak bilangnya kalimatullah dan kalamullah itu adalah berkata-kata mana yang benar? Loh, begini Pak, esensi pokok sumbernya itu Allah itu dengan sendirinya dia berkata-kata. Jadi kalau sudah ditransferkannya itu firman namanya Pak ya. Bagaimana Allah sudah berfirman menjadi kalimatullah. Itu Al-Quran kalimatullah. Kita ini semua dari kalimatullah, Pak. Kita ini semua kalimatullah. Sudah bentuk kalimat. Misalnya Bapak itu siapa namanya? Bagaimana wujud Bapak? Itu kalimatullah, dari kalimatullah kehendak Allah. Bahwa ada berbentuk monyet, ada berbentuk kayu, itu kalimatullah. Allah menjadikan kayu-kayulah, begitu. Itu kalimatullah. Terus tadi Bapak bilang itu semuanya itu adalah ciptaan, dan dasar yang Bapak katakan bahwa kalamullah itu adalah ciptaan itu dari mana? Sumber ciptaan Allah kan bila mana keluar berpisah dengan dirinya, itu atas kehendaknya, itu kan dia yang berkemauan, berarti ciptaan. Jadi kalau mau disimpulkan Pak, semuanya ini Allah lagi berdiri sendirinya, semua asalnya dari Allah, tapi Allah yang mengadakannya, begitu. Iya, makanya tadi Bapak bilang kalamullah itu adalah ciptaan, itu dasarnya dari siapa? Boleh kita ngambil perumpamaan Pak supaya kita bisa paham sama-sama? Boleh.
Nggak usah pakai perumpamaan. Kata kalimatullah itu apa? Ali Imran 45, kalimatullah itu apa? Iya Pak, begini. Kalau Allah belum berkata-kata, apa kalimatullah Pak? Nih, lihat Jadi, Pak. Ini nih, bikalimatin. Ya. iya. Ya Maryamu, hai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubasyiruki, menggembirakan kamu bikalimatin dengan kalimat, dengan firman. Siapa ini kalimat itu? Iya. Kalau Allah itu berkata-kata, berfirman, transfer, kalimatullah bentuk wujudnya itu Pak. Bentuk wujudnya yang kalimat, apakah firman dan Allah itu bisa dipisahkan? Apakah ibu tidak bisa berbicara? Apakah ibu tidak bisa berbicara begini? Bentuk kalimat ibu ucapkan itu Pak Rahman, apakah perkataan Pak Rahman dan Pak Rahman itu bisa dipisahkan? Bisa nggak? Bisa nggak Pak Rahman tanpa kata-kata? Bisa nggak? Bisakah nggak? Bisa nggak Pak Rahman tanpa kata-kata? Pak Rahman tanpa kata-kata apa yang terjadi? Begini Bu ya. Udah jawab kalau aja apa yang terjadi kalau Pak Rahman tanpa kata-kata. You are no word, you are without word. What happened? Ya coba ya Bu ya. Bu. Saya ini kan bisa berbicara, tapi saya belum berbicara Bu ya. Manakah saya berbicara? Itu tadi aja loh Pak. Perkataanmu tuh bisa nggak dipisahkan dari Pak Rahman? Bisa nggak? Bisa. Gimana coba? Kalau Bapak tanpa kata-kata apa yang terjadi? Bisu Pak. Bisu. Iya, itu namanya kalamullah. Melekat dengan kalam dan Allah itu, nah Pak lihat, kalamullah bisa nggak dipisahkan kalam dan Allah? Itu kalau kalam, saya itu kalamku, ya aku bisa berbicara sifatku, nggak bisa pisah dengan diriku. Bapak sadar Pak, oh itulah makanya orang Kristen meyakini Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Allah, kalimatullah itu satu. Nah, di situ salah pahamnya Ibu. No. Kalimatullah dan Allah itu adalah satu, nggak bisa dipisahkan. Sadar Pak, sadar. Tadi bilang gini, tadi bilang gini bahwa kalamullah itu adalah ciptaan. Ya, saya ingin tahu itu dasarnya dari siapa gitu loh. Dengar ya. Bapak mengetahui saya ini sifatku bisa berkata-kata Pak, ya. Itu namanya al-kalam, ya. Itu al-kalam, ya. Manakala saya sudah berkata-kata, itu kan transfer, itu saya berfirman. Kalau Nabi itu bersabda, ya, bersabda. Kalau Allah itu berfirman, apa yang disabdakannya? Itu kalimat. Sabda dengan berfirman bukannya itu sama? Iya sama, supaya kita mengerti antara Tuhan dengan manusia. Loh, manusia bisa. Gimana? Enggak, supaya kita paham bahwa ini gitu loh, supaya kita bisa paham bahwa itu hadis itu, sabda itu perkataan Rasul, firman itu perkataan Allah. Sabda itu bukannya itu berfirman. Gimana ini? Iya, sama. Bapak, supaya kita Bapak bisa baca Indonesia kan? Iya, supaya kita bisa membedakan kalau manusia itu berfirman, bersabda namanya. Ya kalau gitu, supaya jangan salah paham. Apa bedanya kalamullah dan kalimatullah itu apa bedanya? Nah, oke lah bedanya. Oke lah ya. Halo. Oke kita samakan. Apakah Nabi itu bisa berbicara? Nabi itu bisa berbicara? Pak Rahman, dengar dulu bisa ya. Kan? Kalau berbicara sudah bersabda. Apa dibicarakannya berarti kalimat Nabi. Percuma Bapak ngomong kayak gimana. Yang tadi Bapak bilang firman adalah ciptaan. Ya udah selesai kalau gitu. Lanjut Pak Erben. Ini Pak Rahman. Jadi Pak Rahman itu nggak bisa bedakan antara ini logos dengan lego. Logos itu firman. Ini. Tapi kalau lego itu berfirman. Ini Pak Rahman tidak bisa bedakan. Firman ini kata benda. Sedangkan ini kata kerja.
Ini. Jadi Bapak harus bisa bedakan ini supaya diskusinya elegan. Jadi contoh, logos itu sudah ada di dalam diri Allah. Tapi lego itu artinya logos yang dikeluarkan dalam bentuk kata-kata itu lego. Kalau grafi beda lagi, logo yang dikeluarkan dalam bentuk kata-kata itu dituliskan. Atau kisah tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh logos, tentang firman dituliskan. Ini bicara kitab. Logos itu artinya Rab, Tuhan atau ilah, kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Siapa punya nama Allah? Udah dijelas. Dengarin. Logos itu, ini biologi. Kau tahu biologi? Dari kata bios dan logos. Logos itu artinya ilmu, pikiran, pengetahuan. Itu, jadi supaya diskusinya lanjut. Kalau udah dijelaskan kayak gini, jangan kau bikin lagi penjelasan yang nggak ada nyambung. Jadi logos Allah. Kau yang nggak paham. Coba, ya logos itu apa menurut? Barusan ku jelaskan, gimana ya kau? Logos itu, bahasa Yunani, logos itu ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat. Sudah mengerti? Siapa punya pengetahuan itu? Allah punya pengetahuan, punya pikiran, punya ilmu Allah itu. Ilmunya, pikirannya ya kekal di dalam dirinya. Sudah? Sudah mengerti? Apakah Allah bisa berkalam, Pak? Apakah Allah bisa berkalam? Allah berfirman. Dengarkan, Allah iya, dulu berfirmannya. Iya sama. Dulu. Berkata-kata dengan berfirman kan sama. Enggak sama, Pak. Allah ya itu belum Tuhan, kau punya pikiran. Lihat ini. Lego itu berfirman, kata kerja. Logos itu firman, kata benda. Bisa nggak kamu bedakan kata benda dengan kata kerja? Bisa, kau bedakan. Coba, apa bedanya kata kerja dengan kata benda? Coba jawab dulu. Apa bedanya firman dengan berfirman? Apa bedanya kata benda dengan kata kerja? Begini Pak, namanya sosok yang punya firman. Yang kutanya dulu kau jawab. Bisa nggak kamu bedakan kata benda dengan kata kerja? Nggak bisa kamu katakan kata benda firman, karena itu firman dari kata-kata. Kalam namanya. Makanya kamu salah paham. Ya, firman itu kamu jadikan kata benda. Ini orang otaknya nggak dipakai, heran aku. Pak Erben, jelaskan aja ini menurut Alkitab, menurut Kristen. Dengarin ya. Kalau dia kan menurut Islam, Pak, Allahnya memang nggak bisa berfirman. Allahnya itu mengajar dengan bolpen. Beda sama kita. Allahnya nggak punya roh. Kasih aja perbedaannya Pak Erben. Allah SWT ini pertama tidak punya roh. Yang kedua, dia tidak berkata-kata, tetapi dia mengajar dengan bolpen. Gitu, makanya dia mengatakan ciptaan. Ya itu bedanya. Jadi dengarin kamu ya. Tahu surat Al-Alaq nggak? Kamu baca surat Al-Alaq nggak? Halo? Apa di surat Al-Alaq? Apa? Loh, kamu muslim apa bukan? Saya tanya, kamu muslim apa bukan? Masa kamu nggak tahu surat Al-Alaq? Kenapa tidak tahu? Itu hanya khusus berbicara janin, belum dikasihkan roh. Apa kamu tahu? Itu belum ada roh dikasih. Cari di ayat lain itu. Gini. Jadi janin itu diajar pakai bolpen sama Allahmu. Bolpen ibu bapakmu, bolpen bapakmu. Kamu baca surah 96. Bolpen itu bolpen kamu baca di situ. Kamu yang goblok, nggak tahu asal usulmu. Setelah janin bil Allah itu jadi maka ditiupkanlah roh summa sawahu wa nafahafihi min ruhihi. Aku tidak ngomong roh, aku ngomong Allahmu ngajar pakai bolpen. Lihat nih ya, saya akan share screen.
biar aku share. Makanya jangan bertuhan ke firman. Itu firman baru firman Allah, kata-kata Allah. Kalimatullah itulah Yesus. Saya juga kalimatullah, ibu juga kalimatullah. Oh bukan, kamu itu dari air mani hina. Kamu bukan kalimatullah. Saya tantang kamu, sebentar, saya tantang kamu ketika kamu dilahirkan. Ada malaikat Jibril datang kepada ibumu dan berkata bahwa kamu adalah kalimatullah Al-Qoha yang diturunkan ke dalam rahim ibumu. Kenapa bukan? Asal mulanya dari kalimatullah dari Adam. Kamu. Saya tantang kamu kalau tidak kamu tahu itu proses kejadian. Tidak perlu tahu. Kamu itu dari air mani yang hina. Itu tandanya kamu sudah kalah. Dari air mani hina. Yesus itu kalimatullah yang diturun dalam rahim Maryam. Bisa lihat share screen saya enggak ya? Teman-teman? Lebih hebat Adam Hawa diciptakan daripada Yesus, tidak punya tulang. Adam bisa teman-teman lihat pikir Bu, kalam firman beda dengan kalimatullah yang sudah terbentuk. Jelas ya. Ini Allah loh. Allah ngomong dengan kalah dasar kuat kalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Nah, ini dari segumpal darah Al-Alaq. Ini Anda tahu ya. Gumpalan darah beku itu tidak bisa menjadi manusia, nggak bisa jadi bayi. Gumpalan darah beku itu merupakan kenjil blood atau darah mati yang tidak bisa tumbuh. Ya, karena jaringannya sudah mati. Jadi tidak bisa menjadi bayi atau janin. Sekarang kita lihat nih. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang apa nih? Dia berkata-kata nggak di sini? Bagaimana caranya dia mengajar manusia di sini Allahnya? Halo? Mengajar pakai apa ini? Dengan perantaraan kalam. Pena. Dengan perantaraan pena. Loh, tapi ditulis kalam di situ gimana? Enggak, pena. Ya, ini kalam ini bukan maksudnya dengan kata-kata tidak, tapi dengan pena. Yaitu benda pertama yang Allahnya ciptakan itu adalah pena. Iya Tuhan. Makanya mutasilah itu menganut paham bahwa Allah itu tidak berkata-kata, tetapi menulis. Jadi biar dia membuktikan apakah Allahnya bisa berkata-kata, Pak. Silakan. Buktikan di mana di dalam Quran Allahmu bisa berkata-kata. Pak Rahman, halo. Pak Rahman. Iya, ada di Al-Quran Allah bisa berkata-kata. Innama amruhu isa arada sayin ayyakuna lahu kumpam yakun. Bila mana Allah mau menciptakan sesuatu itu. Kapan Allahmu berkata-kata kepada Muhammad? Kapan Muhammad mendengar Allahmu berkata-kata? Itu Al-Quran, dia dengar dari Allah. Al-Quran itu pakai delivery boy yang kamu akui bernama Jibril. Iya, bukan dari Jibril lagi. Juga langsung ke Nabi. Waktu Sidratul Muntaha Nabi itu ada. Saya tantang kamu satu ayat di dalam Quran di mana Allahmu berkata-kata kepada Muhammad. Makanya kamu tidak tahu yang mana ayat turun langsung dengan Rasulullah. Yang mana ayat lewat Jibril. Karena kamu bukan Islam, tidak tahu. Sebutkan Muhammad berkata-kata dengan Allah secara langsung. Quran surah berapa, ayat berapa? Itu Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau hanyalah seorang rasul. Coba lihat Allah itu. Dia mengatakannya kepada Muhammad, kau hanyalah seorang rasul Muhammad. Itu Allah berkata-kata kepada Muhammad. Quran surah berapa, ayat berapa, Allahmu berkata langsung kepada Muhammad. Itu di surat Al-Muhammad. Itu hal Muhammad, kau hanyalah seorang rasul. Ya Quran surah berapa kamu sebutin? Saya mana tahu surahnya, enggak hafal semua surah-surahnya. Anunya ayatnya di surah Muhammad. Ya Tuhan, ampunilah dia ini. Surah Muhammad itu. Sekarang saya tanya ya, menurut ulamamu, pernahkah Allahmu berkata-kata langsung kepada Muhammad? Biar ini direkam di YouTube. Biar ini direkam di YouTube.
Sebentar, biar ini direkam di YouTube pemahamanmu. Saya tanya kamu, pernahkah Allahmu berkata-kata langsung kepada Muhammad? Pernah? Kenapa tidak? Salawat. Mana? Surah berapa? Ayat berapa? Saya tidak tahu ayatnya. Yang penting bahwa hai manusia, bersalawatlah kepada Nabi-Mu. Jangan ngomong kalau tidak tahu, nggak punya ilmu, jangan ngomong. Kapan surah berapa yang Muhammad mendengar suara Allahmu? Muhammad pernah dengar suara Allahmu langsung nggak? Kenapa tidak? Allah itu tidak ada bisa mendengar suaranya di dunia. Makanya Quran surah berapa, ayat berapa? Tidak ada Allah menampakkan dirinya di dunia itu suaranya. Ya, berarti kamu mengkonfirmasi Muhammad tidak pernah ketemu Allah dan tidak pernah mendengar suara Allahmu, betul? Iya, sudah dikonfirmasi tadi Bu Sofi bahwa tidak ada yang pernah mendengar suara Allah. Itu mimpi. Kamu jangan ngomong mimpi. Sebutkan Quran surah berapa, ayat berapa yang Muhammad mendengar langsung suara Allahmu. Semua juga dikatakan Paulus itu mimpi, bohong. Menceritakan kamu tidak usah ke Paulus, Paulus itu tidak jadi pembunuh, tidak jadi pemerkosa, tidak jadi perampok. Paulusmu mimpi. Halo. Aku tanya sama kamu satu saja. Kesurupan. Aku tanya sama kamu satu saja. Quran surah berapa, ayat berapa Allah berkata-kata kepada Muhammad. Kamu bertuhan kepada ciptaan. Sudah kalah kamu. Tidak usah kalah kamu. Saya tanya sama roh. Abdurrahman, jinnya ditenangkan dulu. Jin karimmu itu. Jin karimmu itu ditenangkan dulu. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Tolong Pak, dulu Pak. Tolong dulu didengar pertanyaan dari Pak Ibu Sofi, kemudian Bapak jawab. Kita akan buka mute Bapak. Silakan Bu Sofi. Sebutkan Quran surah berapa, ayat berapa, Allahmu berfirman langsung kepada Muhammad tanpa melalui Jibril. Sebutkan. Biar direkam di YouTube. Silakan Pak Rahman dijawab. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Kalau tahu silakan dijawab. Iya, bagaimana bisa jawab? Kalau karakternya Abu Sofi begitu, kayak orang kesurupan. Saya juga bisa kesurupan. Oke. Pak, pertanyaannya ya iyalah, orang kamu punya jin korim kok. Kamu kesurupan, saya juga kesurupan. Saya tahu otaknya. Suaramu saya tinggikan. Saya tanya baik-baik, ya. Saya tanya baik-baik. Kamu mau jawab pertanyaan saya atau tidak? Kalau tidak, biar ganti muslim yang lain yang jawab. Kamu menerima jawaban saya atau tidak? Loh, kamu jawab dulu. Kamu mau jawab pertanyaan saya atau tidak? Kalau tidak, ganti muslim yang lain aja. Tanya apa? Tanya apa? Sebutkan satu ayat di mana Allahmu berfirman langsung kepada Muhammad. Bukankah saya mengatakan di surat Muhammad, hai Muhammad, kau hanyalah seorang rasul? Sekarang sebutkan ulama mana yang mengatakan surah Muhammad itu Muhammad mendengar langsung dari Allah. Bukankah Allah itu mengatakan langsung kepada Muhammad, kau Muhammad hanyalah seorang rasul? Tidak ada, Abdurrahman. Nah, itulah kamu. Dul, ini loh Dul. Kamu yang sebutkan. Kamu yang karena kamu bukan Islam. Kamu bukan Islam. Gini. Kamu sebutkan ulama mana yang mengatakan Muhammad itu pernah mendengar suara Allahmu. Coba tanya semua ulama. Nabi Muhammad waktu di Mi'raj mendengar bertemu langsung Muhammad dengan Allah di Mustawa alal arsi. Berarti surah Muhammad ini tidak pernah didengar oleh nabimu. Nabimu menerimanya semua dari Jibril, betul? Itu ada dari Jibril, ada dari Allah. Makanya ada disebut hadis kursi. Hadis kursi itu ada juga di Al-Quran, ada juga di hadis kursi. Kamu tidak paham itu. Sekarang saya tanya, hadis kursi itu Muhammad mendapat langsung dari Allah? Dari Allah. Sekarang saya tanya, kalau Quran, sebentar, pertanyaan saya, kalau Quran itu lewat delivery boy, lewat Jibril, kemudian hadis kursi itu Muhammad mendengar langsung dari Allah, kedudukannya tinggi mana antara Quran dengan hadis kursi? Makanya Al-Quran tidak bercampur-campur perkataan Nabi dengan perkataan Allah. Enggak. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu.
Pertanyaan saya, kamu percaya bahwa Quran ini diturunkan lewat Jibril kepada Muhammad. Sedangkan kamu mengatakan hadis qudsi Muhammad mendengar langsung dari Allah. Tinggi mana lewat Jibril sama mendapatkan firman langsung dari Allah? Sama dari Allah semua. Kata-katanya tidak berubah. Jibril itu bukan orang pembohong. Apa dari Allah sama. Saya tanya sama kamu sekali lagi. Quran ini Muhammad tidak pernah dengar langsung dari Allah. Mendapatkan dari delivery boy namanya Jibril. Kamu mengatakan hadis qudsi itu mendengar langsung dari Allah. Kok enggak? Kok hadis? Saya tanya, hadis qudsi itu kenapa tidak dimasukkan dalam Quran? Itu perkataan Nabi, tidak boleh. Loh, katamu hadis qudsi itu perkataan Allah. Kalau Quran itu perkataan Nabimu apa bukan? Kutanya. Begini ya. Al-Quran itu khusus perkataan Allah diberitakan kepada Muhammad. Adapun hadis qudsi dari Allah itu diberitakan Muhammad, maka Muhammad menyampaikan. Ada juga hadis bukan dari Allah, ya itu dari perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Contoh, tirulah cara aku sholat sebagaimana aku sholat. Begitu. Sekarang saya tanya, kenapa hadis qudsi yang katamu firman Allah langsung yang didengar Muhammad nggak masuk di dalam Quran? Nggak masuk, karena nggak boleh. Kata Nabi sendiri yang mengatakannya, karena dia hadis qudsi itu firman Allah langsung kepada Muhammad apa tidak? Firman Allah. Kenapa nggak jadi Quran? Katamu Quran adalah firmannya Allah. Tidak boleh, karena itu loh, kenapa nggak boleh? Sudah Muhammad mengatakannya. Sudah Muhammad. Hadis qudsi itu firman Allah kepada Muhammad langsung kan? Kamu ngomong? Langsung. Ya. Tinggi mana Quran yang diterima lewat Jibril sama Quran yang diterima langsung dari Allah? Makanya ya, hadis qudsi itu sudah ada berhubungan di Al-Quran. Contoh perintah salawat. Salawat itu kan belum ada. Sebentar. Hadis qudsi itu mengapa kamu sebut firman Allah? Karena Allah berfirman langsung kepada Muhammad. Ya enggak? Iya. Kalau Quran berarti bukan firman Allah dong. Quran itu firmannya Jibril. Quran sesuai Quran itu loh kok melalui Jibril? Quran itu kan perkataan utusan. Surat At-Takwir ayat 19 dan surat 69 ayat 14. Quran adalah perkataan utusan yang mulia. Berarti Quranmu itu perkataan Jibril. Quran sendiri mengatakan Quran ini perkataan utusan yang mulia. Harusnya tinggian hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu adalah perkataan Allah langsung. Allah berfirman langsung kepada Muhammad. Iya, itu diperuntukkan Muhammad. Tapi hadis qudsi langsung Allah kepada Muhammad. Loh iya makanya. Ada rujukannya di Al-Quran. Harusnya firman Allah. Ya berarti hadis qudsi itu harusnya masuk dalam Quran dong. Orang firmannya Allah kok. Tidak bisa Bu, perincian itu. Silakan teman-teman. Ini berarti memang tidak masuk akal ya. Jadi teman-teman di YouTube dan teman Kristen bisa melihat ya. Hadis qudsi yang katanya firman Allah kepada Muhammad justru tidak masuk menjadi Quran, tetapi justru yang lewat Jibril mereka menjadikan Quran. Padahal 2 ayat di dalam Quran mengatakan Quran ini adalah perkataan utusan yang mulia alias Jibril. Ya, silakan lanjutkan. Makanya kitabmu bukan kitab suci. Sudah Pak. Jadi Quran ini bukan firman Allah ya, tapi perkataan Jibril. Yohanes. Kita tidak bercampur. Firman Allah itu justru hadis qudsi. Jadi kalian dengar sendiri ya. Quran ini adalah firmannya Jibril. Perkataan utusan yang mulia. Sesuai dengan surah Al-Takwir 19 dan Al-Baqarah 14. Tetapi hadis qudsi lah yang Allah. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Bu Sofi. Karena Pak Rahman kami minta dalil mana ayat berbicara kepada Nabi Muhammad tapi tidak ada ya Pak ya. Ini masih banyak yang ada reaction ini. Silakan, shalom, open mic. Oke. Bu Sofi, tadi yang tidak termasuk apa ayat-ayat kursi ya yang ya. Hadis qudsi, bukan ayat kursi. Oh, hadis kursi. Bukan kursi, Pak, qudsi. Oh. Oke, saya lanjut ya yang present. Hadis qudsi itu adalah
hadis yang mereka anggap kudus, yang tidak melalui Jibril, mereka anggap ini firman Allah langsung kepada Muhammad. Justru aneh, Quran firmannya Jibril, hadis qudsi firmannya Allah. Oke. Saya lanjut dulu ya, Pak Erben ya. Iya, lanjut aja. Silakan Pak Duran, silakan dibuka mic-nya. Shalom Pak Duran. Ya, salam. Oke, silakan Pak. Udah kayak ini, ngantri di kereta. Pak siapa? Pak Rahman. Pak Rahman dibuka aja Mana mic-nya. Pak Rahman? Halo Pak Rahman, halo. Ya, halo. Oh, silakan. Pak Rahman. Jangan di-mute kan? lagi ya, biar saya ini unmute permanen. Makanya jangan dilencengkan. Jangan dilencengkan kita punya kata-kata. Saya mengatakan Al-Quran itu dari firman Allah melalui Jibril, diterima Muhammad. Beda hadis kursi ada itu khusus. Bahwa cara salawat itu diajarkan. Pak Rahman, halo Pak Rahman, sebentar dulu. Ini Pak Duran belum bicara. Dengar dulu apa yang dia mau pertanyakan. Begitu Pak. Nanti baru Bapak mau jawab, begitu Pak. Silakan Pak Duran. Saya mau cepat saya mau. Iya Pak. Sebentar dulu. Pak Durannya belum bicara soalnya Pak. Mau jujuran ini. Mau naik jujuran. Pak Rahman, tolong. Silakan Pak. Silakan Pak. Rahman bilang kan Muhammad, kalau itu bicara langsung dengan Muhammad ya Pak. Waktu di Mi'raj Nabi Muhammad ke tingkat 7, ke tingkat 8 Muntaha, Sidratul Muntaha, Jibril hanya sampai sana aja. Aku tidak bisa sampai ke keharibaan Allah. Kamu aja Muhammad terus ke mustawa alal arsi. Di sana lah melihat. Ya. Kan bagaimana saya ini kalau tidak cerita dulu pertemuan Muhammad itu dengan Allah menerima. Jangan mirat dulu. Saya mau tanya dulu, lebih tinggi Quran atau hadis? Silakan Pak Rahman, silakan. Iya, setelah Nabi Muhammad sampai di mustawa al-arsy, maka melihat kalam Allah itu menulis dengan sendirinya tanpa ada yang menulisnya. Di situlah aslinya semua kitab-kitab diturunkan ke bumi ini. Kopian dari sana Lauhul Mahfuz. Maka Nabi Muhammad bertemulah Allah, menerima sholat, memberitahu dan menyalami Nabi dengan malaikat. Iya, maka itulah di tahiyat bahwa lebih tinggi Quran atau hadis sama, Pak, menurut Bapak kedudukannya? Kalau hadis qudsi itu sama Pak, karena ada ayat. Saya nggak bicara qudsi. Saya nggak bicara qudsi, saya nggak bicara apapun. Saya mau bicara lebih tinggi Quran atau hadis menurut Bapak. Makanya hadis itu ada lagi terbagi Pak, ada hadis qudsi, ada hadis biasa gitu. Pak, hadis qudsi mungkin saya harus bantu Pak Duran. Pertanyaan Pak Duran adalah lebih tinggi mana, hadis atau Quran? Tinggal dijawab aja. Kalau Quran ya Quran, kalau hadis ya hadis. Begitu Pak. Jangan diperpanjang. Jadi Pak Abdurrahman bilang hadis itu ada dua tipe, ada dua macam. Kalau hadis qudsi dia sama tinggi, sama derajat dengan Al-Quran. Kalau hadis berarti Al-Quran lebih tinggi daripada hadis biasa. Kecuali hadis qudsi. Begitu kan Pak Rahman? Oh, begitu. Iya, jadi benar. Jelas dong, biar jangan diulang-ulang pertanyaannya begitu. Diperjelas juga jawabannya, biar jangan diulang-ulang, gitu Pak. Pak Rahman. Silakan dilanjut. Surah 42 ayat 51 kalau SWT mengatakan bahwa tidak mungkin seorang manusia Pak. Surah 42 ayat 51. Lalu Bapak mengatakan saya kasih kohos ya biar di share screen. Oke, silakan Pak Duran di share screen ayatnya. Allah berkata-kata Pak. Di share screen ya Pak Durannya udah. Aku bantu share screen. Aku bantu share screen. Surah 4251 kan? Iya. Oke. Udah oke. Siapa tuh yang share screen? Ayat 51. Pak Erban, ya. Gua. Surah 42 ayat 51 dikatakan
Allah tidak mungkin berkata-kata langsung kepada manusia, Pak. Tetapi di hadits qudsi justru Allah berkata-kata langsung. Jadi kedudukannya mana yang benar ya, Pak? Iya. Allah tidak berkata-kata langsung Allah tidak berkata-kata langsung dengan manusia yang ada di dunia ini kecuali masuk di alam Allah. Iya. Itu maksudnya, Pak. Tidak. Makanya perlu penafsiran itu, Pak, karena ayat Al-Qur'an bukan itu aja. Balik lagi. Pernahkah Muhammad itu mendengar dan mendapat firman langsung dari Allah, Pak? Pernah ya. Dua manusia yang kita yakini diajak bicara adalah dua manusia yang kita yakini diajak bicara oleh pencipta kita, dan antara Musa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa? Kalau saya aja bicara sama Tuhan, no? Iya, silahkan kalau itu keyakinan sampeannya. Kalau memang iya, begini Bu Sofi. Saya di sini bukan untuk menang-menangan atau apa. Saya tanya. Oke. Kapan ya, kalau Muhammad memang demikian, saya sangat berharap. Kapan Muhammad mendapat firman langsung dari Allah? Mohon izin Bu Sofi, kalau memang demikian, tolong minta beliau atau apa bagaimana kita menyebutnya, coba mendatangi saya gitu. Terus saya akan menunggu sampai akhir hidup saya gitu. Mau saya aja enggak minta Tuhan datang kok. Emangnya saya minta Tuhan datanglah Tuhan. Enggak tuh saya enggak nyari-nyari. Ya berarti kalau begitu saya akan punya argumen. Ini saya buka Quran. Saya buka Quran. Penghakiman nanti gitu. Sesederhana itu saya akan ada argumen gitu. Loh ya terserah, itu kan urusanmu. Kamu mau masuk neraka sesuai Maryam 71 kan urusanmu. Wong disediakan gini loh, Pak. Tuhan itu ya. Saya akan berargumen dengan dia. Kamu mau membantah kita. Tuhan itu suka-sukamu, itu bukan urusan saya. Bantau Allahmu kalau kamu bisa. Ya. Iya, argumen saya paling begini. Kenapa bisa mendatangi? Tidak usah ngomong ke manusia. Gitu. Loh, yang didatangi itu bukan cuma saya, Pak. Bapak, teman-teman saya itu banyak. Saya Pak. akan menunggu sampai akhir hayat saya. Pak, tidak begitu. Pak Sumalin, saya tanya. Saya tanya, Bapak belanja ke supermarket pakai uang palsu, kira-kira Bapak digebuki satpam apa enggak? Digebuki satpam ya. Ya sudah, apalagi Bapak masuk ke surga pakai Injil palsu. Injil yang diberikan pada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Surat 19 ayat 30. Loh itu enggak ada, Pak. Dapat cerita dari mana itu? Ngerti Bapak? Makanya ketika saya bertobat itu ada salib gede. Itu kamar kos saya tuh. Teman saya bilang begini, suwale mau gede banget Sofia tuh. Iya, karena dosa saya juga besar. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. If you don't, kalau kamu tidak merendahkan dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan kamu tidak merasa dirimu orang berdosa, tidak mungkin sampai mati loh. Kayak orang Taurat. Saya di mana itu sudah. Itulah kesaksian hidup saya. Bahwa di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Kamu harus datang dengan Tuhan dengan kerendahan hati yang luar biasa. Pada waktu saya di jamaah Tuhan di retret, saya mengatakan Tuhan saya tidak pantas. Bahkan hanya untuk ngepel jadi tukang sapu di gerejamu saya saja tidak pantas. Allah itu ada. Saya merasakan karena semua doa-doa saya dikabulin sama Allah. Saya merasakan itu. Tetapi ada hati saya yang tidak tenang. Ada hati saya yang tidak tenang Pak Sumarno. Karena surga. Tidak tenang hati saya. Jijik saya dengan surga yang 32 bidadari atau 37 bidadari. Kagak tenang hati saya Pak Sumarno. 73 bidadari. 70 Pak. Disitulah saya kagak tenang. Akhirnya ya Allah, saya ini orang berdosa ya Allah. Saya tidak mau punya surga yang seperti itu ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Engkau telah memenuhi, mengabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Tapi kami tidak mau dengan surga yang seperti itu ya Allah. Jijik ya Allah. Saya ini orang berdosa ya Allah. Apa kata Allah? Sempurnakanlah imanmu. Saya dituntun, dilalah. Saya ngelihat HP ceramahnya Ustadz Nababan. Belum sempurna imanmu kalau belum beriman kepada kitab-kitab sebelumnya.
Nah, saya bagaimana saya mau membaca kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab-kitab sebelumnya dibilang palsu. Akhirnya saya berpikir begini aja udah. Saya anggap dua-duanya suci. Nggak ada yang palsu. Karena dua-duanya dari tulisan. Tulisan bahasa Arab, tulisan bahasa Indonesia. Saya buang pikiran yang ada di RT 6. Saya baca itu Alkitab. Ternyata sempurna isi Alkitab ini. Makanya Allah itu bilang, sempurnakanlah imanmu. Jadi Pak Sumarlin, kalau mau dijamah sama Tuhan, Pak Sumarlin, bersihkanlah hati Pak Sumarlin. Bersihkanlah hati. Memohon kepada Tuhan. Dan bilang kita orang berdosa. Jangan bilang kita orang yang sudah pinter. Haleluya. Amin. Oke, thank you ya Pak. Sudah menambahkan dari pernyataan Ibu Sofiatul tadi bahwa kita itu dipilih, bukan kita yang memilih. Gitu. Saya juga ingat satu nats itu bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus itu mereka dipilih oleh Bapa. Gitu. Mereka yang ditarik oleh Bapa. Jadi ya bersyukur aja kalau kita itu bisa dipilih sama Tuhan gitu. Kalau mau dipilih, tadi sudah dikatakan buka hati dengan sungguh. Saya cuma mau ngingatin kalau ada yang mau gitu, kemarahan, kebencian, ketidakpercayaan itu dilepaskan aja dulu. Buka hati dulu gitu. Betul. Oke, Rantai Perak. Shalom Pak Rantai Perak. Ada yang ingin disampaikan, ditambahkan atau bertanya, silakan. Ya, saya cuma menambahkan mungkin ya. Memang saya lihat arahnya semua ke sana ya. Tentang Pak Sumarlin ya, waktu mau minta tanda supaya Tuhan Yesus berbicara kepada Pak Sumarlin. Itu sebenarnya hal yang sangat bagus ya. Kalau menurut saya hal yang sangat bagus. Cuma saya cuma pesan kepada Pak Sumarlin ya. Saya Pak Sumarlin juga mendengar suara Tuhan berbicara langsung ya Pak. Saya melihat penglihatan juga. Di situ memang Tuhan kita itu hidup. Cuman yang ingin saya sampaikan ke Pak Sumarlin, motivasinya untuk bertanya dulu apa Pak Sumarlin? Ada kalanya motivasi bertanya itu salah. Kenapa bisa salah? Karena Bapak tidak menyadari siapa Bapak dan siapa yang Bapak undang itu siapa. Yang Bapak undang itu Tuhan Maha Besar, Raja di atas segala raja. Bapak itu siapa? Jadi saya ambil ayatnya di Matius 16 ya. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Biar saya share screen. Oh ya, di Matius 16. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 sampai 4. Silakan Pak dibaca. Saya bacakan ya. Iya, Pak, silakan. Ya. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan sesuatu tanda dari sorga kepada mereka. Jadi Bapak lihat sendiri ya, ini orang Israel ini, umat pilihan Allah. Tetapi motivasi mereka sudah salah. Kalau kita baca situ mau mencobai. Ada kalanya memang sulit ya, tipis sekali membedakan antara ingin memang tahu dan mencobai. Kalau memang murni memang ingin tahu, nah kita harus mengenal dulu diri kita siapa, yang ingin kita tahu itu siapa. Kita ini hanya manusia. Taruhlah kita manusia yang baik, yang saleh. Tetapi untuk ukuran kita untuk meminta kepada Tuhan yang benar, kita harus tahu Tuhan yang benar itu posisinya di mana dulu. Kalau Bapak bisa menempatkan posisi Tuhan dan menyadari posisi Bapak siapa, motivasi Bapak akan bertanya itu bukan bermaksud untuk mencobai. Karena Bapak akan takut untuk mencobai Tuhan. Karena semua ini bergantung kepada Tuhan semua. Kalau Tuhan mau ketika Bapak sebelum bertanya saja, dia sudah mau selesaikan hidup Bapak di dunia, itu sudah selesai saat itu. Dia tidak perlu tawar-menawar dengan Bapak. Nah, ketika Bapak menyadari itu, baru Bapak ingin bertanya Tuhan yang benar yang mana, nah itu motivasinya akan benar, Pak. Tetapi kalau Bapak bertanya seperti orang Israel di sini, untuk mencobai, itu apa yang Tuhan Yesus katakan, Pak? Dijawab di ayat 2. Tetapi Yesus
Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hal buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kita lihat kuncinya Pak di ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak tidak akan dapat tanda dari Yesus kalau motivasi Bapak bertanya itu salah. Tetapi kalau Bapak punya kerinduan dalam hati, ingin mengenal siapa mana sebenarnya Tuhan yang benar, tanpa Bapak bertanya mendengar suaranya, dia akan datang kepada Bapak. Saya mendengar suara, Pak. Motivasi saya bertanya kepada Tuhan, saya kebalikan dengan Bapak ya. Kalau Bapak bilang, Rasul Paulus itu jahat sekali saja, dia bisa didatangi Tuhan. Kenapa saya tidak? Bapak itu siapa? Mau berbicara dengan Tuhan, mau mengundang Tuhan merasa lebih baik dari Rasul Paulus yang jahat itu. Kalau Bapak sadar diri Bapak siapa, Tuhan itu siapa? Pastor Philip Mantova, Pak, dia bilang begini, orang Kristen sendiri saja banyak yang tidak mengenal Tuhan karena apa? Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak kenal. Itu terjadi kepada saya, Pak. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya sebagai Kristen sebelum saya mengenal Tuhan. Tuhan itu saya anggap itu saya mau jadikan dia asisten saya. Bapak hidup dengan ajaran yang seperti itu, seolah-olah Allah yang Bapak sembah asistennya Nabi Bapak. Kalau kita melihat beda sekali, Pak. Allah yang Bapak sembah sekarang dengan Allah yang benar itu yang kita sembah itu beda sekali. Allah yang kita sembah, Allah yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dia yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur dia. Kita yang mengikuti keinginan dia, bukan dia yang mengikuti keinginan kita. Pak Sumarlin, halo. Ini yang Pak kadang jadi Sumarlin. kebingungan gitu. Pak Ya, Sumarlin, halo. Ya, maaf, Bapak Bu, dengar silakan. suara Ya, Bu, saya? silakan. Ya, silakan, Bu. Tadi kan Bapak bilang Bapak akan menunggu sampai seumur hidup, akhir hayat gitu. Oke, saya punya Bapak boleh aja menunggu gitu. Kalau Bapak pengen selamat, Bapak menunggu sampai Tuhan jamah gitu. Tapi ini saya punya satu ayat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah, akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap saya apa yang kamu minta kepada Bapakku kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Jadi kalau memang Bapak ada sedang menunggu, sedang menanti saat ini, satu hal sih menurut saya Pak, dipastikan dulu Bapak itu udah sungguh-sungguh nanti gitu. Halo Pak Sumarlin, baik. Halo. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, begini. Ya, apa yang Ibu sampaikan sangat baik ya. Dan saya juga ada setuju di dalam hal itu. Gitu. Bahwa seseorang itu harus sincere. Dan saya menganut paham bahwa memang sincereness itu yang terpenting di hadapan pencipta kita. Gitu. Nah, hanya saja yang menjadi masalah di sini, apa yang Ibu burdenkan kepada seorang manusia itu tidak demikian yang tertulis. Gitu. Ibu pahami? Bukankah kita tidak boleh menambahkan pemikiran kita kepada yang tertulis? Yang tertulis kan kita lihat kisah yang tertulis gitu. Dan mungkin Ibu sudah tahu kisah seperti apa. Nah, mungkin Ibu atau Bapak-bapak atau teman-teman saudara-saudara sekalian akan mengatakan, oh ya dia memang melakukan perbuatan itu, tapi hatinya tulus kepada Tuhan. Gitu. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat hati-hatinya? Ini ya, yang Bapak maksud di sini ya, Rasul Paulus ya? Ya, kisah kejadian itu gitu. Ya, Rasul Paulus. Kan beliau iya. Kan beliau tidak demikian juga kata Kaisar Konstantin, demikian juga Kaisar Konstantin di zamannya kan didatangi juga gitu. Jadi banyak intinya banyak. Silakan dulu. Ada Bapak lanjutkan dulu nanti baru saya jelasin. Oke. Bukan hanya di kasus beliau ya. Bahkan banyak kasus-kasus dalam sejarah yang minimal saya tahu Kaisar Konstantin kalau nggak salah mengalami hal itu juga gitu. Bukan di dalam kerinduannya menunggu Tuhan datang padanya. Jadi ada kejadian di dalam sejarah, kalau kita mau katakan itu sejarah,
bahwa itu terjadi gitu. Tidak boleh sebagai seorang manusia biasa yang punya banyak dosa ini, yang punya banyak salah ini, dan kurang memiliki istilahnya tahu diri bahwa saya ini kurang memiliki himmah atau kurang memiliki hirs atau semangat untuk kepada Tuhan. Bukankah justru Tuhan seharusnya mencari saya gitu, lebih mencari orang bukan mencari saya, mencari orang-orang yang seperti itu, karena toh di dalam sejarah itu terjadi gitu. Itu tapi jangan sampai saya mengatakan itu kemudian dikatakan siapa kamu ingin memerintah Tuhan begitu, tidak. Bisa saya tanggapi, Pak? Tidak bisa seorang berharap seperti bisa itu. Saya tanggapi pada nih Pak. Silakan. Mana lebih baik dari jahat berubah jadi benar ketimbang dari benar berubah jadi bejat? Coba Bapak pikir aja ini. Mana lebih baik dari jahat berubah jadi benar, memberitakan kebenaran ketimbang dari benar berubah jadi bejat? Ya, lebih baik yang pertama. Lebih baik yang pertama, Bu. Yang pertama. Oke. Gini aja deh Bapak yang ini yang resen aja lah. Pak Ples. Silakan Pak Ples dibuka mic-nya. Saya cuma mau bilang itu aja sih, lebih baik yang jahat berubah jadi benar ketimbang yang benar berubah jadi. Silakan Pak Ples. Ya, terima kasih ya. Jadi saya tadi sedikit agak menangkap satu tension ya dalam kalimat. Sebentar ya, tadi. Pak Sumarlin. Sebentar. Silakan. Saya nggak lama kok. Ya. Jadi saya mendengar dari dialog itu semua. Saya ingin memberikan satu ayat khususnya untuk yang di luar netizen juga. Ini adalah merupakan atau sebagai edukasi ya. Ya, ini yang mana saya merujuk kepada ayat di Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, itu artinya saya baca dulu ya. Ya, Pak. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di sini pengertiannya dia ini adalah Yesus ya. Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Semua orang berusaha untuk menjadi kepala, menjadi baik ya, status yang baik, kedudukan yang tinggi, dan menjadi pemimpin karena menjadi kepala adalah sesuai dengan natur manusia yang cenderung mau dilayani bukan melayani. Menjadi hamba untuk melayani orang lain karena kerajaan Allah adalah kasih karunia Allah, karena hal itu bertentangan dengan natur manusia. Orang Kristen yang dewasa tidak berusaha untuk menjadi kepala, melainkan menjadi hamba yang melayani. Tetapi jika Tuhan menghendaki orang yang percaya sebagai pemimpin, maka mereka dipakai oleh Dia untuk melayani kerajaan Allah. Orang percaya yang handal dalam kepimpinan tidak berusaha untuk menjadi terkenal, mencari nama, dan kedudukan yang tinggi sebagai sesuatu yang pantas diperjuangkan. Orang percaya yang haus menjadi pemimpin berusaha untuk mencari nama sendiri dan keuntungan diri dengan memakai jubah kepentingan Tuhan. Tak kala ia telah memenuhi hatiku, aku yang lama tidak mendapatkan tempat dalam hatiku. Karena itu ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Demikian juga manusia itu tidak ada yang sempurna. Walaupun itu pendeta sekalipun. Tetapi saya percaya yang melakukan sesuatu hal dengan pendeta itu pun dia sebagai manusia biasa ya. Kemungkinan ada kesalahan, itu sudah pasti. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah terbuat dari tanah dan debu. Silakan Ibu Moderator, dihandle lagi. Terima kasih.